البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, walladzi alaihi ahlus sunnati wal jamaah huwa isbatul illati wal hikmah fi af'alihi subhanahu wa syar'ihi wa qadarihi. Setelah membahas masalah ucapan orang-orang Jabriyah bahwasanya Allah Ta'ala berbuat itu tanpa hikmah dan tanpa alasan dan tanpa tujuan, maka beliau mengatakan yang menjadi akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah menetapkan adanya alasan dan hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Dan dalil tentang masalah itu banyak. Nah, ini akan disebutkan oleh sang pensyarah. Di dalam syariat beliau ada hikmahnya, kenapa demikian, karena demikian. Juga di dalam takdirnya pasti ada sebab-sebabnya dan ada tujuannya. Fama khalaqa syai'an wala qadahu wala syara'ahu illa li hikmatin balighah. Maka tidaklah Allah menciptakan sesuatu ataupun menetapkan sesuatu ataupun mensyariatkan sesuatu kecuali karena suatu hikmah yang sangat kuat, yang sangat mendalam. Wa in taqasarat anha uqulul bashar, walaupun akal manusia itu tidak mampu untuk mencapainya. Tayyib. Wal adillatu fi isbati dzalika katsiratun jidda. Dan dalil-dalil tentang penetapan hikmah itu banyak sekali. Bahkan memang nama Allah adalah menunjukkan dia punya hikmah. Fa innahu subhanahu hakimun syara'al ahkam li hikmatin wa maslahah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu itu hakim. Hakim ini memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah hakim bimakna muhkim, yaitu yang memantapkan segala ciptaan dan memantapkan syariat. Syariatnya betul-betul syariat yang sempurna, tiada cacat sama sekali. Ini hakim kembali kepada makna muhkim. Muhkim maknanya adalah mutqin, yang memantapkan syariat, juga memantapkan takdirnya. Juga hakim maknanya adalah hakim, yaitu yang menguasai dan menetapkan segala macam keputusan, yaitu hakim itu qadhi. Yang ketiga hakim maksudnya adalah hakim artinya adalah kamilul hikmah, yang sempurna hikmahnya, yang meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Baik. Yang mana dia mensyariatkan hukum-hukum dikarenakan suatu hikmah dan kemaslahatan. Dan contoh banyak disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kenapa kalau pencuri itu dipotong tangannya, kenapa kalau pezina itu dirajam atau dicambuki, itu disebutkan hikmahnya. Hikmah kata beliau yang ini sekedar ujung yang mampu diketahui oleh manusia, ujung sedikit saja. Sementara hikmah yang lain yang sangat besar hanya Allah yang tahu. Sekitar sedikit saja itu membuat kita sangat kagum. Kenapa? Untuk kencing anak laki-laki yang masih bayi itu cukup diperciki air, tidak dicuci. Adapun kalau perempuan dicuci. Kenapa? Kalau makan daging-daging yang lain tidak wajib berwudu, sementara kalau makan daging unta itu wajib berwudu. Disebutkan di situ hikmah-hikmahnya. Sebatas apa yang mampu diketahui oleh akal-akal para ulama. Tayyib. Fama khalaqa syai'an abasa wa ma khalaqahu suda. Maka tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu untuk permainan, yaitu permainan, dan tidaklah dia menciptakan benda tadi itu sebagai suatu kesia-siaan. Kama qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian adalah untuk permainan saja, sekitar dibuat habis itu nggak ada apa-apanya, bahkan ada apa-apanya. Untuk beramal, untuk nanti akan ada akan ada hasilnya. Makanya disebutkan setelahnya wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan pada kami, bahkan akan dikembalikan kepada kami untuk dibalas sesuai dengan amalannya. Juga Allah berfirman, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka dia itu dibiarkan tersia-sia? Maksudnya adalah seperti kata Syekhul Imam Asy-Syafi'i, la yu'mar wa la yunha. Kata mufassirun yang lain, itu? La yusab wa la yu'aqab, tidak diberi pahala dan tidak dibalas. Kata Imam Ibnul Qayyim, dua-duanya adalah tafsir yang betul. Tafsir yang pertama membahas masalah sebab, tafsir yang kedua membahas masalah akibat. Dan segala ciptaan Allah pasti ada hubungan antara sebab dengan akibatnya.
Baik, kemudian setelah itu ayat tersebut membahas masalah apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu telah menciptakan kalian dari apa? Dari air mani, kemudian berubah jadi ini sampai apa? Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah zat yang demikian itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati? Jawabannya adalah mampu. Untuk apa itu? Yaitu akan dihidupkan lagi kemudian akan dibalas. Jadi kembali kepada apa? Tafsir ayat yang pertama disebutkan tadi. Intinya adalah apa? Kita diciptakan di dunia untuk apa? Kehidupan di akhirat nanti, bukan kesia-siaan. Baik. Wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian menyebutkan setelah itu apa? Masalah hari akhirat lagi. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan di sini, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya itu sebagai apa? Zat yang sedang bermain-main. Yaitu kami tidak main-main di dalam menciptakan ini. Tidaklah kami menciptakan keduanya itu kecuali dengan suatu kebenaran. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian setelah itu ayat mengatakan inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Jadi kembali kepada masalah apa? Masalah akhirat lagi. Dunia diciptakan dengan segala isinya adalah untuk apa? Untuk akhirat. Sebagai apa? Sebagai kebun akhirat. Barang siapa menanam baik, maka di akhirat dia akan menuai yang baik. Barang siapa menjalankan menjalankan kebalikannya, maka boleh jadi penuaiannya adalah kebalikannya. Dan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Jadi ada tujuan. Ada tujuan Allah Ta'ala mengutus para rasul. Hikmahnya apa? Agar alam semesta itu mendapatkan rahmat setelah sebelumnya selama boleh jadi 600 tahun itu apa? Dipenuhi dengan laknat dikarenakan mereka menyembah berhala dan seterusnya. Tayyib, juga firman Allah Ta'ala, liyakuna lil alamina nadhira. Yaitu Allah Ta'ala mengutus rasul adalah agar rasul itu menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta. Lamnya adalah lamut ta'lil. Menunjukkan apa? Memang perbuatan Allah segalanya itu ada apa? Ada hikmahnya dan ada alasannya. Tayyib, ila ghairi dzalika minal adillah ala isbati hadzal asl. Dan dalil-dalil yang lain yang menetapkan prinsip ini. Prinsip apa itu? Adanya hikmah di balik segala macam qudrah, segala macam apa? Penciptaan dan takdir. Dan juga syariat. Tayyib. Kita masuk kepada pasal yang baru. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah annad-dina wal iman qaulun wa amal. Dan termasuk dari prinsip ahlu sunnah adalah bahwasanya agama ini dan juga keimanan itu berisi ucapan dan amalan. Bukan hanya akidah saja, bukan hanya apa? Keimanan, tapi juga harus ada amalan. Dan itu iman sendiri dia juga bagian dari amalan hati dan seterusnya. Qaulul qalb wal lisan wa amalul qalb wal lisan wal jawarih. Ucapan dan amalan maksudnya bagaimana? Yaitu ucapan hati. Ucapan hati yaitu apa? Hati bersaksi akan kebenaran Allah. Hati itu apa? Meyakini akan benarnya Rasul, benarnya para nabi, benarnya hari kiamat. Itu adalah ucapan hati. Wal lisan, ucapan lisan ma'ruf, syahadat, demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar, demikian pula zikir dan qiraatul Quran, demikian pula apa? Menghibur orang yang sedih, mendukung orang yang berbuat kebaikan dan seterusnya. Wa amalul qalb, dan amalan hati. Amalan hati contohnya apa? Yaitu benci kepada orang kafir, cinta kepada mukmin, demikian pula apa? Merasa iba kepada anak yatim, kepada para fakir dan seterusnya. Itu adalah amalan hati. Wal lisan, amalan lisan sama dengan apa? Qaulul lisan. Kemudian wal jawarih ma'ruf, seluruh amalan yang terkait dengan anggota badan. Ada zakat, ada haji, ada sholat dan seterusnya. Di antara bentuk-bentuknya itu. Zakat karena apa? Perlu apa? Tangannya bergerak ini dan itu dan seterusnya. Walaupun apa? Kalau zakat itu jelas apa? Amalan harta. Tapi jelas badan masuk. Tayyib. Qala syarih rahimahullahu taala fasal. Qauluhu innad-din maknahu lughatan adzul. Ad-din secara bahasa adalah adzul, yaitu apa? Kehinaan.
Tadayyana yaitu tazallala, menghinakan diri kepada zat yang diagungkan. Yuqal dintuhu fadana ay adlaltuhu fadal, yaitu aku hinakan dia maka dia pun menjadi hina. Baik, maka inti agama ini memang apa? Kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya orang yang mengatakan tidak perlu beragama berarti apa? Ini adalah orang yang sombong, tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadatan kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Padahal memang untuk inilah kita ciptakan. Barang siapa dia tidak mau menjalankan ini, maka Allah tidak akan ambil kisah kepada orang tersebut. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah, Rabbku tidak ambil kisah pada kalian kecuali karena apa? Ibadah kalian. Kalau kita tidak ibadah, maka apa? Kita dianggap tidak ada harganya seperti binatang. Taib. Wa syar'an, definisi ad-din secara syariat, huwa ma amarallahu bihi ala alsinati rusulih, yaitu apa saja yang Allah perintahkan kepada para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, bukan melalui apa? Ajaran ahlul kalam. Ahlul kalam bukan rasul dan bukan pula apa? Belajar kepada rasul. Tapi apa? Ini adalah perkara gaib dan perkara syariat, maka harus diambil dari pembawa wahyu. Makanya para ulama mengatakan memang apa? Ilmu kalam itu adalah da'uddin. Akan apa? Akan menimbulkan penyakit terhadap agama. Bukan justru itulah agama yang betul, tapi apa? Justru merusak agama. Wal imanu lughatan at-tasdiq. Dan iman secara bahasa adalah tasdiq. Ya, ini beliau mengikuti apa? Definisi yang didatangkan, definisi lughah yang didatangkan oleh siapa? Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab. Tetapi ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim dan lain-lain. Iman secara bahasa bukan hanya tasdiq, tapi apa? At-tasdiq ma'al iqrar. Bukan hanya tasdiq secara bahasa. Baik. Sebagaimana di kama qala ta'ala wa ma anta bimu'minil lana ay bimusaddiqin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan anak-anak Nabi Yakub, engkau itu tidak membenarkan kami. Ini telah dibahas oleh Syekhul Islam di dalam apa? Kitab beliau Al-Imanul Awsat. Mu'minil lana dengan lam. Ini adalah untuk apa? Untuk perkara yang bersifat hissiyah. Perkara yang boleh ditangkap oleh indera, maka apa? Mu'minil lana. Sementara perkara keimanan yang terkait dengan agama, dia adalah mu'min bi. Al-iman billah, al-iman bir rasul, mu'min bi, wa ma ila dzalik. Kenapa? Karena dia terkait dengan perkara-perkara gaib. Jadi tidak sama antara apa? Yang diinginkan dengan apa? Dengan dalil yang didatangkan. Karena yang didatangkan ini adalah apa? Memang untuk perkara yang bersifat hissiyah. Makanya amanah setelahnya apa? Dengan lam. Adapun untuk perkara agama seringnya adalah apa? Aminah itu setelahnya apa? Dengan ba. Al-imanu billahi malaikatihi wa rusulihi antuk mina bi kada wa kada, dengan ba bukan dengan lam, karena dia terkait dengan perkara gaib. Makanya yang betul itu hujahnya lebih kuat adalah apa? Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam apa? Al-Imanul Awsat. Yaitu apa? At-tasdiq ma'al iqrar. Nah, di situ ada apa? Keimanan yang betul, iman dengan yang muadda dengan apa? Huruf ba, bukan dengan huruf lam. Tayyib, wa syar'an, definisi iman secara syariat huwa al-iman huwa ma dzakarahul musannif. Perkara yang disebutkan oleh sang penulis, yaitu apa? Perkara yang mencakup segalanya, ucapan dan amalan. Karena dia masuk di dalam keimanan. Tayyib. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ini dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-7 muka surat 179. Lafdzul iman idza utlit yuradu bihi ma yuradu bi lafdzil bir wa bi lafdzit taqwa wa bi lafdzid din. Lafaz iman kalau dimutlakan, maka dia itu maksudnya adalah seperti yang dimaksud dari lafaz bir, segala jenis kebaikan. Kenapa? Ini bir ini mencakup segala jenis kebaikan memang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama, dan seterusnya. Sampai kepada ulaikal ladzina shadaqu dan seterusnya. Jadi memang bir ini bukan hanya kebaikan sederhana, tapi segala jenis amal agama masuk dalam bir. Maka apa? Masuk di dalamnya iman, dan iman juga maksudnya adalah bir. Dan juga seperti definisi takwa. Takwa mencakup segalanya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan.
Dan inilah agama. Maka dia itu seperti istilah ad-din. Din itu apakah dia hanya sholat, zakat, haji, yaitu 5 rukun Islam? Enggak, dia mencakup semua. Mencakup juga apa? Keimanan yang 6, mencakup juga apa? Rukun ihsan yang 1, dan seterusnya. Segala cabang-cabang cabang-cabang keimanan itu. Maka secara mutlak ini semuanya kembali kepada sesuatu yang sama. Nama ad-din atau takwa atau bir atau iman. Fakullu ma yuhibbuhullahu wa rasuluhu yadkhulu fismil iman. Maka segala perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia masuk di dalam nama keimanan. Makanya dibahas panjang lebar oleh siapa? Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yaitu apa? Segala amal soleh masuk dalam cabang iman. Yang kadang kalau kita sebut sekarang, niscaya apa? Kita akan sulit dalam satu majelis. Mungkin kita akan lupa setelah menyebutkan 20 atau 30. Tapi kalau diteliti baik-baik, oh memang dia adalah apa? Mencapai 73 atau lebih. Dan itu semua adalah agama. Dan itu semua adalah apa? Iman dan seterusnya. Dan itu semua adalah amal kebajikan. Tayyib, intaha, selesai dari kalam Syekhul Islam. Wa fi hadits Jibril samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-islam wal iman wal ihsan dinan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril itu menamakan Islam, iman dan ihsan itu sebagai agama. Kenapa? Setelah apa? Setelah Jibril menanyakan akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil ihsan, kemudian akhbirni anis sa'ah dan seterusnya, terakhir mengatakan apa? Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajari kalian agama kalian. Jadi itu semua bagian dari din. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.